Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom semuanya yang terkasih dimanapun berada, puji dan syukur ya, senang sekali di hari yang baru ini, Pastor ini kembali menyapa, melayani, dan mendoakan Bapak Ibu sekalian, tentu membagikan sabda firman Tuhan. Salam hormat semuanya, salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, yang selalu senantiasa mencintai, mengasihi kita sekalian. Izinkan Bapak Ibu sekalian dicintai Tuhan, dan izinkan pikiranmu membuka untuk menerima cintanya Tuhan. Selama ini Bapak Ibu merasa capek, merasa gagal, merasa tidak bisa untuk bangkit lagi karena engkau terhakimi. Kami hadir melayani untuk menyatakan dan memberitahu kepada dunia bahwa ada pribadi dari surga yang mencintai manusia apa adanya. Bahkan ketika engkau dalam keadaan berdosa terpuruk sekalipun, Tuhan sanggup mengasihi engkau dan memberikan hidup yang baru. Puji Tuhan, siapa yang sudah alami cinta Tuhan Yesus, silakan di-share, dibagikan, di-komen, di-like, di-subscribe, di-follow di channel ini, biar sama-sama kita maju, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Halo semuanya, Opung Eping, Opung Agung, Opung Carlos Sihite, Opung Jose, Opung Mary, Opung Natalia, siapa lagi Opung ya, yang saya ingat, yang saya tidak ingat bukan berarti tidak ingat, tapi memoriku terbatas, kasihan. Erni Alibasa, puji Tuhan ya. Di sana, halo Ibu Priska, puji Tuhan, senang sekali ya. Ona, Feni, halo Friska 3. Kesaksiannya hari ini jadi berkat dan saya publish di thumbnail YouTube. Bagaimana ada seorang ibu yang ikut live doa pagi lewat Instagram mengalami kesembuhan dari kanker serviks. Luar biasa, iman pada Yesus, iman yang tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati ya. Baik, jadi saya menyapa keluarga-keluarga yang banggai hari ini yang diprakarsai oleh satu orang ibu. Ibu ini berjemaat di gereja GPIB Shalom di Balikpapan.
namanya Ibu Katrin. Ibu Katrin ini karena punya kesaksian juga, maka ketika ada keluarganya atau kenalannya yang rindu untuk ikut kebaktian atau didoakan, dia suka temanin begitu. Tapi dia tidak menjadi anggota kami karena kami tidak dalam penggembalaan. Dia tetap di gerejanya GPIB Shalom, dan begitulah semua kira-kira saya ceritakan apa adanya. Artinya pagi ini saya akan ada di seputar daerah Sepinggan. Tempatnya di mana saya juga belum tahu. Tapi yang pasti sebentar seru-seruan nih. Kita mau menikmati berkat, ya. Gak usah datang ya. Datanglah Pastor. Kita senang sekali sebelum kita ke kapal, naik kapal lihat pelabuhan siang-siang, pagi-pagi sarapan. Di spill saya katanya ada nasi jaha. Nasi jaha, kenapa nggak nasi baik sajalah? Nasi jaha, ada B2. Seru banget ini. Mana catatannya? Intinya di sini saya mau ceritakan bahwa hidup kami hamba Tuhan ini dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Pelayanan sederhana ini boleh bukan hanya tadi kesaksian di thumbnail YouTube kanker serviks sembuh, tapi begitu banyak kelemahan tubuh yang diusir pergi in Jesus name. Karena Tuhan selalu mengerti setiap kita. Tuhan itu baik. Ketika rame-rame, Tuhan mengerti. Ketika rame-rame, Tuhan mengerti setiap kita. Tuhan itu sangat baik. Amin. Bahkan ketika kita tidak tahu apa yang sedang kita alami hari-hari ini, percayalah, kalau Tuhan itu paling mengerti kita. Dan Tuhan minta satu hal saja, tetaplah percaya. Ini hati kami, topanglah dan kuatkan, supaya iman kami tak percaya kepada Tuhan Yesus selama-lamanya dan tidak akan pernah goyah oleh apapun juga. Amin. Nikodem yang Tuhan Yesus inginkan, dia minta kepada kita, percayalah sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Siapa yang terberkati? Puji Tuhan. Saya. Ketika rame-rame, saya terberkati. Ketika rame-rame, saya terberkati. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian sudah mengajak setiap orang untuk boleh bersama-sama menikmati namanya berkat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan Yesus. Selama kita datang kepada Tuhan berdoa, percaya mujizat itu nyata. Tiada berubah firman-Nya, ya dan amin selama-lamanya. Tiada berubah kuasa firman-Nya, tiada berkesudahan hari. Janji Tuhan itu murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Adapun Tuhan jalannya adalah sempurna bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Percayalah. Mari kita menyembah Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, kami percaya bahwa mujizat masih terjadi pasti. Selama Kau besertaku,
Ku melihat ada mujizat, yes, setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Oh, ada mujizat setiap hari. Oh yeah. Kami hidup oleh karena percaya. Kami hidup hari ini itu karena mujizat Tuhan. Kalau Tuhan kasih mujizatnya toh, Andi Simon ini sudah mati, udah meninggal dunia. Tapi karena ada mujizatnya Tuhan, saya bisa ada sebagaimana ada hari ini. Itu semua karena Tuhan Yesus Kristus hidup dan kasih-Nya nyata. Yuk bersama, saya mau ajak kita dengar firman Tuhan bagi saudara-saudara yang sedang depresi. Depresi temannya stres, kesulitan, galau, dan sepupu-sepupunya. Firman ini menjadi berkat bagi Anda dan semua pemirsa pendengar dimanapun berada, dan juga menjadi berkat kesembuhan bagi orang-orang sakit. Yuk, di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita melihat firman Tuhan. Yang pertama-tama, silakan Bapak Ibu tolong bantu ketik ayat-ayat yang saya sebutkan. Setelahnya siarkan, share, bagikan, posting ulang sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu sudah membantu men-sharekan Injil. Ya, berarti Bapak Ibu sudah membantu pelayanan, memberi pelayanan kepada orang-orang dengan membagi firman Tuhan. Ya. Baik, Lukas pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke 14. Makasih Wategu dan teman-teman orang-orang baik yang memberkati saya. Paus singa, gift bunga-bunga, macam-macam. Karena di TikTok itu giftnya lucu-lucu. Kalau di Facebook kan itu stars ya, bintang. Kalau di YouTube itu stiker. Kalau Instagram nggak tahu apa namanya. Nggak ada kali. Atau ada, nggak tahu saya. Nah, Lukas pasal 3 ya, ayat 8 sampai 14. Silakan Bapak Ibu share, setelahnya saya membacanya. Habis saya menyampaikan, saudara share. Habis share, tugas saya membacakan, menyajikan bagi Anda dengan bantuan Roh Kudus. Kiranya kita boleh diterjemahkan firman ini dengan terang Roh Kudus, sehingga setiap hati boleh menikmati sabdanya. Ada tertulis dari Injil Lukas 3, 8 sampai 14. Selamat mendengarkan firman Tuhan sekalian. Jadi, hasilkanlah buah-buah ya sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Tuhan dapat
menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Jadi sini jelas sekali, tanpa perlu kita tafsir lagi, sudah jelas bahwa Tuhan meminta buah dari pertobatan. Jadi kalau saudara sudah menerima Tuhan Yesus, bertobat, yang udah dibaptis, yang belum, monggo. Hari Minggu ada pembaptisan, silahkan nanti Pastor Renko membaptis saudara-saudara. Habis itu silahkan cari gereja untuk digembalakan. Tuhan meminta buah ya dari pertobatan. Jadi Tuhan menuntut buah dari pertobatan. Buah hidupmu harus berbuah. Jangan mentang-mentang bilang, saya kan keturunan Abraham, bapak orang percaya. Tuhan bilang apa? Kalau kamu, apa di sini bahasanya, kamu pikir ya, kau bisa ngomong gitu. Aku berkata padamu, Tuhan dapat jadikan anak Abraham dari batu. Kalau kau nggak mau berbuah, Tuhan bisa pakai batu untuk menyatakan kemuliaannya. Seperti ini ilustrasi aplikasi-aplikasi, ya kan? Aplikasi itu benda mati, software benda mati, tapi bisa dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dari pelayanan online seperti ini. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak mau berbuah, Tuhan bisa pakai batu untuk menyatakan kemuliaannya. Maka berbuahlah hari ini. Ya. Ayat 9, kapak udah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah loh, ya. Jadi saudara-saudara, hidup baru dalam Yesus itu hidup yang damai, tenang. Nggak usah lah sudah stres-stres lagi lah. Depresi, ngapain? Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang jadi berkat hidupmu, nyatakan terang Tuhan. Tidak ada orang tanpa aib, tidak ada orang tanpa kegagalan, tidak ada orang tanpa kesalahan. Maka kita perlu berdoa setiap hari, doakan orang lain, doakan anak-anakmu, doakan istri suamimu. Doakan mereka sehat selalu dan hidup. Sedangkan Tuhan, saya juga tiap hari mendoakan keluargaku, keluarga Anda, keluarga pemirsa yang saya layani, orang-orang saya layani, termasuk kadang-kadang saya doakan orang-orang jahatin saya. Ya, saya doakan mereka, diberkati mereka biar mereka lihat kemuliaan Tuhan, lembutkan hati mereka supaya mereka bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Negatif thinking pergi, saya doakan diberkati tubuh ini, tubuh istri, anak-anakku First Phoenix sehat dan diberkati kuliahnya jadi berkat. Pakailah keluarga kami ya Tuhan, jadi senantiasa umur panjang untuk melayani Engkau, nyatakan kasih kemuliaan bagi dunia ini. Terus saya doakan. Harus berbuah. Saudara ikut Kristen, ikut Tuhan, ikut jemaat gereja di mana engkau digembalakan, udah berbuah belum? Kalau belum, ayo. Ini untuk mengajak kita berbuah. Karena barang siapa yang tidak menghasilkan buah sesuai pertobatannya, dia sebetulnya belum bertobat. Karena pertobatan itu harus ada buahnya gitu. Kejahatan ada buahnya, pertobatan ada buahnya. Nah, satu pohon yang tidak buah, kapak udah tersedia dan akan ditebang pohon itu karena nggak ada guna. Api akan siap membakarnya setelah ditebang kayu itu. Ayat 10. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Ayat 11. Jawabnya,
Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaknya ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ya, ini di sini jelas ya. Jangan pelit. Ketika rame-rame, jangan pelit. Jadi murah hati itu juga adalah bagian daripada berbuah. Ya. Anakku yang cowok namanya Weaver, yang cewek namanya Spenix, ya. Weaver Simon, Spenix Simon. Tuh. Jangan pelit ya. Ketika rame-rame, jangan pelit. Senggol kanan kiri kalau ada tetanggamu, keluargamu nonton bareng temanmu, kau juga nah, jangan pelit nah. Gemar berbagi, ini ekstrim nih. Kalau ada orang utang sama kamu, udahlah, dia belum bisa bayar, udah usah dipakai debt collector, udah usah diancam-ancam. Nah, karena kita juga punya utang banyak sama Tuhan. Tuhan tiap hari dengan murah hati ampuni kita. Kita aja udah aman-aman aja keuangan bulanannya. Orang utang sibuk, kamu stres sudah 1 tahun. Ngapain nanti kamu tensi naik? Ya, jangan pelit. Ayat 12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Nah, habis baptis harus jelas tuh, harus ada buahnya. Ya, nah ini dalam hal ini pemungut cukai datang tuh, mau dibaptis. Apa yang kami perbuat setelah dibaptis, gitu ya. Ayat 13 menjawab, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ya, jangan mengambil apa yang bukan hakmu, alias jangan kau serakah, jangan kau rekayasa nota. Saya tahu masih ada orang yang suka ya merekayasa nota, bensin. Jangan, sudah, stop sudah, ya. Isinya berapa, ditulisnya berapa, dirembesnya berapa. Ayo, ya. Ayat 13, jangan menagih lebih banyak yang ditentukan bagimu. Ayat 14 nih. Dan prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, dan kami apa yang harus kami perbuat? Ya, jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras. Ayo di sini orang-orang yang bekerja di instansi pemerintahan nih, ya, jangan pungli. Ya, dalam gereja juga jangan pungli. Pungli itu pungutan liar. Jangan, ya. Sejak zaman Pak Jokowi sudah diberantas pungli. Harap tidak ada lagi pungli. Kalau ada yaitu oknum-oknum yang gemar ya melawan daripada aturan. Ya mungkin karena biaya kurang, mereka butuh untuk topang hidup. Tapi kan sebetulnya tidak dibenarkan gitu. Ya, kemarin Pak Presiden kita sudah tambah gaji hakim. Tapi lagi rame hari ini juga, saya juga pun bertanya-tanya, kenapa sampai katanya sekian bulan tanah gitu, tidak ini, nanti bisa itu, sekian bulan rekening tidak digunakan, nanti bisa ini dan itu. Kasihan toh kalau sampai maksudnya kan selalu untuk
memberikan beban kepada rakyatnya, karena saya juga bicaranya atas nama rakyat Indonesia, ya, yang itu ini diurusin, tapi ada yang memberi pendapat dan saya setuju pendapat ini. Dia berkata, giliran rakyat yang nganggur berbulan-bulan, negara juga belum pernah hadir dalam arti secara khusus memberikan pekerjaan, ya. Kalau melamar ya semua orang melamar, tapi apakah sejak hari ini ada namanya pemerintah langsung hadir memberikan pekerjaan langsung, ya, karena bukan atas dasar skill, bukan atas dasar sekolah pendidikan, tapi atas dasar karena sudah sekian bulan nganggur maka kau kerja gitu. Adakah, ya, ini menjadi satu juga suara kita. Nah, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ayat 14, ya. Jangan merampas, jangan memeras apa yang bukan milikmu. Dan di sini dikatakan kepada prajurit-prajurit yang akan dibaptis, dikasih tuntunan berubah, ya, berbuah. Jangan sampai kita baptis tapi tidak diminta untuk berubah, ya. Kalau bicara pemerintahan, ganti presiden, kita juga mau namanya ada perubahan yang lebih baik yang dikatakan menuju Indonesia emas, ya. Mari kita berubah. Ini firman Tuhan, kita mau supaya kita berbuah. Lalu apa? Jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Awas, ya, jangan korupsi. Marak di TV-TV kita melihat penangkapan, ya, KPK menangkap oknum-oknum pelaku yang diduga melakukan korupsi. Sekarang ini lagi rame nih, mantan menteri apa gitu ya diperiksa perkara pengadaan laptop. Ya, harap semuanya baik-baik saja dan tidak terbukti. Kalau terbukti, saya sayang sekali karena setahu saya beliau ini adalah orang yang sudah banyak uangnya. Kalau nggak salah dia juga adalah pengelola satu aplikasi online gitu, ya. Tapi di sini Tuhan ingatkan kepada kita, khususnya orang-orang Kristen, ya, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, banyak orang stres, depresi gara-gara ini, uang. Nggak cukup, kurang, ya, akhirnya macam-macam. Di sini kita diajar sama firman Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu, supaya kau jangan stres. Kalau istilah orang Manado bilang begini, biar jo kalah nasi, yang penting tidak kalah aksi. Yaitu istilah, saya nggak tahu sejak kapan itu muncul istilah begitu, tapi menurut saya janganlah terus kita mengutamakan prinsip-prinsip itu, sekalipun mungkin itu yang ada di daerah tersebut. Tapi marilah kita kembali kepada firman. Bukankah kita seperti orang Manado, orang Toraja, orang Batak, tidak kurang dengan firman, ya, tidak kurang dengan firman. Tapi apakah firman sudah mengubah kita, atau kita tetap punya prinsip slogan-slogan itu, ya? Langsung direspon sama orang-orang yang mengerti. Iyo, pastor, slogan itu Manado do pastor, ya. Ayo
firman ini hadir tidak untuk menghakimi Anda, tidak. Tapi mari kita berpatokan firman. Slogan, istilah, urusan bilang pemali atau kata nenek moyang itu bukan yang memimpin kita gitu. Firman yang memimpin kita. Ya, mengapa engkau stres hari ini? Karena engkau merasa mampu mengkontrol segalanya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan pada gajimu. Kalau nggak cukup, Tuhan bilang, firman Tuhan, ya, kau nggak bisa kontrol semuanya. Ada bagian di mana kau harus melepaskan keinginanmu untuk mengkontrol segalanya. Waktu engkau bisa mulai buat aksi ini, maka itu akan membuat engkau lepas dari depresi. Orang stres depresi karena dia merasa bisa semua in control. Begitu out of control, dia langsung depresi, stres, ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu mulai merasa cukup, belajar merasa cukup, ya. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Silakan Bapak Ibu ketik ayatnya. Ini ayat populer. Ayat ini bisa mengingatkan banyak orang, menyentuh banyak jiwa ketika engkau ketik dan membagikan, karena message firman ini sangat berguna dan sangat relevan dengan hidup kita hari ini. Yaitu Ibrani 13 ayat yang kelima. Sudah, silakan di-share, disiarkan, diposting ulang sebanyak-banyaknya supaya ayat Ibrani 13 ayat 5 ini bisa kena kepada jutaan orang. Sudah, sekarang saya membacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Saudara, itu Tuhan mau kita menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Catat, ingat, pasti dalam hati. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena akar sebuah masalah ketika saudara ada keinginan dan tidak tercapai, engkau menghalalkan segala macam cara. Itulah jadi menjadi akar permasalahan. Tapi ketika kita sebagai anak Tuhan belajar merasa cukup, ya Bapak Ibu, saya sadar betul cukupnya kita beda-beda. Cukupnya Anda rata-rata 1 piring nasi sudah cukup. Kalau saya 2 piring cie. Postur tubuh sesuai body. Nah, tetapi pun demikian Tuhan janji akan menyediakan, mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan tidak janji memenuhi segala keinginanmu. Karena manusia itu banyak inginnya alias banyak maunya. Tapi yang Tuhan janji mencukupkan kebutuhanmu. Kalau satu hari saya makan jatahku 2 piring, Tuhan janji kasih cukup. Yang penting jangan macam-macam. Jangan minta B2 terus, jangan minta pizza terus, jangan minta terus. Dicukupkan, sesuaikan. Kalau harus makan hari ini nasi, kecap manis, telur, puji Tuhan banget. Nggak usah lagi bergaya-bergaya. Biar kalah nasi, yang penting nggak kalah aksi. Nggak usah lagi. Tuhan terima kasih hari ini masih makan. Sekalipun hanya pakai telur, endok, 1 biji. Masih bisa ada sentuh nasi. Di Afrika sana Tuhan, orang sudah busung lapar. Kami masih bisa makan nasi. Meskipun nasi piring, telur 1 biji, cabai 2 biji.
tambah kecap. Puji Tuhan masih bisa kenyang. Dibanding ada orang yang sekarang lagi digasak kasihan ini, lagi kelaparan silet tepis gitu, mereka lagi kekurangan makanan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, belajar merasa cukup. Belajar merasa cukup. Maka engkau akan dilepaskan dari stres. Selama ini kau stres karena banyak mau. Ketika rame-rame, jangan banyak mau. Ketika rame-rame, jangan banyak mau. Ya, Tuhan itu memberkati kebutuhanmu. Tuhan tidak janji selalu memenuhi keinginanmu. Ya. Tapi kalau saudara namanya perlu makan, ada aja makanan. Mengenai menu ya relatif lah. Masa hari-hari mau makan mewah kan tidak. Kalaupun juga ada kemampuan, ingat kolesterol naik, ingat tensi darah, gula darah nggak stabil. Oh enggak Pak Pester, kita kan habis doa, habis makan kita doa, dikuduskan, sucikan. Konsep dari mana tuh? Terus kenapa? Kita makan yang manis, makan yang hauce, daging 3 lapis B2. Yang penting dikuduskan, aman. Dari mana konsepnya itu? Emangnya bagian tubuhmu tidak mengolahnya? Mengolah kan? Itu namanya kemauanmu. Mau yang enak-enak, tapi tubuhmu belum tentu bisa ngimbangin. Apalagi saudara suka habis makan mager. Nanti terjadi penyumbatan sana, penyumbatan sini. Siapa yang disalahin? Makanan, orang yang ngajak makan, atau Tuhan? Mulut-mulut siapa? Yang kenyang-kenyang siapa? Udah, ketika rame-rame, jangan banyak mau. Ya, itu juga bagian daripada belajar merasa cukup. Ya, makasih Bu Rita, Andi, Fai, Daniel, Arling, Dre, Boy, Leni, Imalaki, Cemot, Brownie, banyaknya namanya. Ya, nah, yang berikutnya supaya kita nggak stres, Bapak Ibu terkasih, belajar letakkan rencanamu pada tangan Tuhan. Ya, letakkan rencanamu pada tangan Tuhan. Kita lihat firman Tuhan yuk. Tuntunannya di mana? Kitab Amsal. Silakan. Amsal pasal 3 mulai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 9. Baik, setelah Bapak Ibu ketik, tolong di-share, saya membacakan firman Tuhan bagi Anda. Selamat mendengarkan. Ada tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Letakkan rencanamu pada tangan Tuhan. Kadang stres kenapa? Karena engkau pikul sendiri. Saya pernah kisahkan hal ini, saya ulangi dah. Ada yang stres dalam case ini, anaknya mau kuliah, kasihan butuh biaya besar. Stres, bisa tidur. Suatu malam, dalam stresnya
depresinya, dia bantu obat tidur, kagak bisa tidur juga. Ada suara. Itu anak-anak sebetulnya punya siapa sih? Di suara itu dia menjawab, punya Tuhan. Hidupmu itu punya siapa sih? Dia menjawab, punya Tuhan. Ya sudah, serahkanlah kepadaku. Tuhan ambil alih. Ketika dia mendapat satu pengertian ini, dia berkata, oh iya ya, kalau gitu ya Tuhan, urus anak-anakku, urus ini ketakutanku, yang bikin aku depresi, aku mau bobok. Langsung bocan dia, bawa cantik. Sesimpel itu. Ketika kita belajar untuk letakkan rencana kita pada tangan-tangan Tuhan yang begitu dahsyat. Memang sih tidak kelihatan, tapi berkuasa. Langsung bisa bocan. Kenapa? Ketika dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Banyak antara saudara yang sudah percaya Tuhan, tapi maaf ya, sorry to say, belum segenap hati barangkali. Kalau percaya, itu berarti mempercayakan secara total. Seorang bapak pemain sirkus bersama anaknya. Dia main sirkus lewat tali di atas ketinggian. Dia berhasil naik sepeda, bonceng anaknya, lewatin seutas tali ke satu sisi berikutnya. Semua penonton aplaus, wih keren sekali. Lalu bapak pemain sirkus datang kepada pemirsa, penonton, dia bertanya, apakah Anda percaya saya bisa nyebrang pakai sepeda seutas tali itu? Percaya. Siapa yang mau ikut sekarang? Karena perform berikutnya saya naik sepeda bersama penonton yang hadir. Gak ada yang mau. Kenapa? Mereka hanya percaya, tapi tidak mempercayakan hidupnya. Dia percaya, oh iya, kan dia sama anaknya, hore bisa, percaya bisa, pakai sepeda susah bisa. Kau ikut? Oh jangan dulu kalau ikut. Itulah saya maksud. Beda percaya dengan mempercayakan. Lah kenapa sebelumnya anaknya itu berani memberi diri dibonceng oleh papa naik sepeda di seutas tali ketinggian? Karena anak itu adalah anak kandungnya dan anak itu yang membonceng dia percaya bapaknya. Disinilah banyak orang percaya pada Tuhan, tapi sebetulnya ketika dicek kehidupan nyatanya, kepercayaannya, loyalitasnya, penyerahannya, mereka belum mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga rentang, sensitif hatinya, pikirannya, stres, depresi. Dikit-dikit tersungging. Kok tersungging? Bukan tersinggung. Tersungging itu kakaknya tersinggung. Ya. Karena tersinggung itu jarang-jarang. Tapi kalau tersungging, dikit-dikit tersinggung. Itu namanya tersungging. Ayo, letakkanlah rencana pada tangan Tuhan. Kita ngaku orang beriman toh, tapi kenapa setiap masalah engkau pikul sendiri? Bukan kita percaya Tuhan itu besar dan sanggup. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan.
Dan yang berikutnya, mari kita serahkan masa depan kita kepada Tuhan Yesus. Saya selesaikan ayat-ayat ini ya, biar kita semua boleh juga mendapatkan berkat kesembuhan. Sudah tadi kan ayat yang ke-5, saya baca ulang dah. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8. Kalau saudara sudah lakukan 3 hal ini, sudah mengerti firman ini, dan engkau menjadi bagian hidupmu. Ayat 8 ini firman indah sekali, khususnya bagi orang-orang yang sakit dan rindu kesembuhan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi ketika engkau serahkan hidupmu pada Tuhan, masa depan pada Tuhan, tidak khawatir lagi, maka tulang-tulangmu, tubuhmu bisa mengalami kesembuhan. Selama ini tertutup, kenapa? Karena engkau tidak berserah. Setelah sembuh setelah sembuh, ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kembali, setelah sembuh, saya doakan banyak yang diberkati sehat, bertobat, terima Yesus, jangan pelit. Ya, ada berkat, pakai itu berkat membangun persahabatan. Uang itu tidak salah, yang salah yang mengelolanya. Yang salah ketika manusianya memberikan hatinya untuk uang. Uang nggak salah, uang itu hanya kertas. Ya, kuat juga tidak, digenggam juga tergenggam, dilipat terlipat. Tidak kuat. Manusia yang mendewakannya menjadikan uang itu seperti powerful. Sehingga kalau tidak bisa jaga hati, bisa mentuhankan uang. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saudara hari ini dapat kesembuhan, ada berkat, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan berkatmu. Kalau saudara yang sakit-sakit sembuh dan ada hartamu, bagikan kepada orang miskin. Kalau saudara merasa terberkati satu pelayanan, berkati pelayanan itu supaya itu pelayanan bisa punya mesio, ya, untuk memberkati orang-orang lain. Jangan pelit lagi. Harta nggak dibawa mati. Tapi harta bisa engkau investasi untuk kekekalanmu. Dengan cara apa? Bagikan berkatmu kepada orang yang membutuhkan atau satu pelayanan yang memberkati, itu akan menjadi investasi di kekekalanmu. Ya, karena di bumi harta itu bisa dimaling oleh pencuri. Karat ngengat, api membakarnya. Tapi ketika kita kumpulkan harta di sorga tidak ada maling pencuri, dan di sana tidak ada api, di sana kita akan menikmati kebahagiaan sampai selama-lamanya. Siapa yang rindu bertobat, datang sama Tuhan Yesus, dan kalau sudah sembuh, ada berkatnya, mau berbagi kepada yang membutuhkan. Saya, puji Tuhan ya. Jangan pelit ya, kepada hamba Tuhan melayani, gereja di mana kau bertumbuh, jangan pelit, ada pekerjaan Tuhan, mereka membutuhkan dukungan, saudara support ya, dan itu juga menjadi bagian untuk kita menjadikan hidup kita memiliki ladang amal.
Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Senang sekali bisa membagikan firman ini. Saya melihat ada jutaan orang-orang yang dilepaskan dari depresi dan stres dan hidup damai, hidup berkemenangan, dan yang sakit disembuhkan. In Jesus' name. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucapkan syukur. Terberkatilah setiap mereka yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Dan jikalau di antara mereka ada yang sedang sakit, dan rasanya banyak di antara mereka sedang merindukan kesembuhan, firman ini menjadi resep untuk kesembuhanmu. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan menyembuhkan engkau dan meluruskan jalan hidupmu. Setelah itu, berbuahlah, bertobat, dan hasilkanlah buah-buah dari pertobatan itu. Jangan pelit, dan ketika engkau ada berkat, bagikan kepada yang membutuhkan. Muliakanlah Tuhan dengan berkat yang kau miliki, lewat hidupmu nama Tuhan disaksikan dan dipermuliakan. Bagi engkau yang sakit, tumpangkan tangan di dada. Saya berdoa, aliran-aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu saat ini. In Jesus' name. Be healed, be free, and be clear. Tubuh yang lemah jadi kuat, badan yang sakit disembuhkan, radang, infeksi, tumor, kanker, stroke, penyempitan pembuluh darah, otak, tulang berfungsi normal kembali. Fungsi ginjal, fungsi jantung, katup jantung, lever, prostat dipulihkan fungsinya dalam nama Yesus. Sikara komrekai kombrakai nihaharakokara masyane. Yesus jamah dan jadikan kita baru. Masuk dalam rencananya, anak-anakmu tidak ada yang buta, anak-anak bisa melihat, bukan hanya melihat jasmani, terang, tapi melihat rencana Tuhan dalam hidup dan keluarga kalian. Dalam nama Yesus, firman Tuhan disampaikan, setiap jiwa bertobat, dan pelayanan ini memuliakan Tuhan Yesus, surga penuh, neraka kosong. Dalam nama Yesus, pekerjaan iblis, muslihatnya dihancurkan dalam nama Yesus. Kiriman santet, roh-roh jahat, roh tenung, perdukunan, kuasa gelap, opo-opo, jimat, mantra-mantra, bagi yang mau bertobat, silakan Bapak Ibu bawa ke gerejamu untuk didoakan pelepasan. Kalau Anda di Balikpapan, silakan bawa ke Bakti Minggu, kami akan doakan pelepasan, ya, supaya engkau mendapat berkat turunan dan tidak lagi kutuk turunan. Engkau dapat mewariskan sehat turunan dan bukan sakit penyakit turunan. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang suci dan kudus, tutup bungkus saya dan mereka sekalian dengan kuasa kekudusan Tuhan, sehingga segala termasuk perjanjian, kegelapan, dan tumbal, mereka sungguh-sungguh datang pada Yesus dan minta dilayani, dan mereka boleh lepas dari segala perjanjian kegelapan dan tumbal atas anak-anak mereka. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu, kebenaran-Mu membuat kami semua menang dan merdeka. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Doa serta beberapa penyampaian rema dalam doa sampaikan setelah mendengar tadi, puji Tuhan laksanakan. Kalau yang belum dengar, nonton ulang di YouTube.
dengarkan itu semuanya supaya hidupmu baik sesuai dengan arahan Roh Kudus dalam firman Tuhan yang tertulis. Puji Tuhan, puji syukur, saya senang sekali bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Hari ini siapa yang merasa terberkati? Puji Tuhan, terberkati banget ya. Yes. Ya sudah, sekarang saatnya kita akan berkat untuk air minum dan minyak. Selepas ini kita doa berkat dan kita masuk di hari yang baru bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang mau saja diberkati air minum dan minyaknya bisa angkat saat ini seperti ini. Puji syukur, puji Tuhan. Terima kasih kepada pemirsa yang setia dan kesaksiannya yang sudah kami terima memberkati banyak orang, dan saya sendiri membacanya ya terberkati dan semangat oleh Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa. Karena Tuhan hidup, maka saya semangat melayani. Kita tidak melayani Tuhan yang mati, ya. Kita melayani Tuhan yang hidup, maka hamba Tuhan hiduplah untuk Tuhan karena Tuhan hidup selama-lamanya. Yes. Air dan minyak di tangan ini saya berdoa, diberkatilah dalam nama Yesus. Berkat doa dalam nama Yesus, tanganmu ini ada healing water dan minyak urapan. Airnya minumlah dan sakit penyakit alami kesembuhan ilahi. Minyaknya oleskan, ada urapan kesembuhan mengalir. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Saya sudah berdoa dan memberkati. Marilah kita bisa minum dan jadi berkat sehat senantiasa. Segar. Kalau segar, oke. Ini segar. Kakaknya segar. Puji Tuhan. Senang sekali, bersyukur sekali. Pelayanan ini diberkati Tuhan. Sehingga banyak yang terberkati. Sebelum doa berkat, satu pujian yang rasanya berapa lama sudah pastor tidak membawakan. Bagi Anda tentunya, dan hari ini spesial, pujian Surya Pasti Bersinar. Sebelum kita akan angkat tangan, terima berkat, serta masuk di hari yang baru. Yang terberkati, silakan di-share ini pujian, penguatan banget bagi orang mendengarnya. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, tetap tersenyum via Kris 3, thank you. Tetap percaya, Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus itu setia banget, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan,
Yesus setia, tak tinggalkanmu. Sama-sama semuanya. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Dialah sumber berkat, dialah sang penyembuh yang ajaib. Puji Tuhan. Saat melintas langit yang biru, makasih Tuhan Yesus. Saat ku lewatin lembah yang kelam, aku belajar tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah, pasti dong. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Ibu Oing ingat, terima kasih buat kesetiaannya, buat kalian senantiasa terberkati banget. Mari Bapak Ibu sekalian, angkatlah dua tanganmu dan percaya Tuhan membuatmu bersinar. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Pujian dinaikkan, kesaksian datang, bejibun banyaknya. Yang tadi negatif thinking, kalau udah positif thinking dan sebagainya. Yuk angkat dua tangan dan kita terima berkat Tuhan, sehingga kita masuk di hari yang baru dengan berkat daripada Tuhan. Amin. Dengan tangan yang terangkat, kami menghadap kepadamu ya Tuhan, mohonlah berkat daripadamu. Bapak Ibu terkasih, mari bersama-sama kita terima berkat Tuhan, membawa kita masuk di hari yang baru dalam anugerah dan perlindungannya. Dengan tangan terangkat, terimalah berkat dari Bapa di surga, rahmat, anugerah, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati engkau masuk dan keluar, apa yang kau kerjakan diberkati, dan sedang firman Tuhan engkau sukses dan beruntung dan naik tidak turun, kepala bukan ekor. Dilindungi, disertai, diberkati sehat dan umur yang panjang. Terima berkat sepanjang hari ini, kita jadi saksi Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Senang sekali di hari yang baru ini
kita sudah beribadah live streaming. Selamat masuk di hari yang baru bersama-sama dengan ucapan terima kasih sama Tuhan Yesus. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan kita semuanya. Dan janji sertai sampai selama-lamanya. Sebuah kehormatan bisa melayani Bapak Ibu sekalian, dan tentu sebuah penghargaan kalau pastor bisa bertemu Anda, jabat tangan, berpelukan, selfie, dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan seumur hidupku. Bahkan juga saya senantiasa bisa Tuhan rahmatin, pemakainya lebih panjang lagi. Dadah semuanya, bless you. Di gelapnya hatiku, ku cari damai yang hilang. Di tengah badai jiwaku, ku merasa sangat lelah. Air mata jatuh membasahi pipiku. Kerinduan padamu Tuhanku tak terbendung lagi. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Bukan karena kuatku, ku berdiri teguh. Bukan karena ku sempurna, ku layak di sisi-Mu. Hanya anugerah-Mu yang menyembuhkan lukaku. Hanya nama-Mu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Bukan karena kuatku, ku berdiri teguh. Bukan karena ku sempurna, ku layak di sisi-Mu. Hanya anugerah-Mu yang menyembuhkan lukaku. Hanya nama-Mu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Tiada lagi takut, tiada lagi bimbang. Kau Tuhanku, Raja damai dan kehidupanku. Ku sujud menyembah dalam hadirat-Mu yang kudus. Selamanya ku milik-Mu, selamanya Kau milikku. Damai-Mu Tuhanku, sukacita selamanya. Amin. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan,
Dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.